Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aninda. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang bank ruang sisi lengkung khusus yang tabung. Di sini kita terlebih dahulu membuka PPT-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tabung. Tabung adalah bank ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Yang kedua, kita masuk jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas dua buah lingkaran yang terdiri atas alas dan tutup. Ini disebut dengan alas, dan yang di atas disebut dengan tutup yang kongruen. Kongruen itu artinya bentuk lingkaran tutup dan alas itu sama ukurannya dan bentuknya juga sama dengan jari-jarinya R. Yang kedua, dengan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya kita menggunakan panjangnya itu rumus keliling lingkaran. Kenapa rumus keliling lingkaran? Karena persegi panjang ini kan rumusnya P kali L, panjang kali lebar. Kita menggunakan panjangnya itu yaitu keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena persegi panjang ini mengelilingi dua buah lingkaran yaitu tutup dan alas. Kita buat di sini keliling lingkaran dengan rumus 2VR. VR. Dan yang kedua itu lebarnya. Lebarnya kita menggunakan tinggi tabung tersebut. Yaitu T. Itu unsur-unsur tabung. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur tabung. Yang pertama yaitu tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang letaknya itu di bawah ya, teman-teman, bagian bawah. Dan kemudian bidang lengkung yang disebut dengan selimut, yaitu di bagian tengah ini, dan bidang atas yang disebut dengan tutup. Yang bagian atas ya teman-teman itu tutup. Yang kedua itu sisi alas dan sisi atas tabung atau tutup itu tadi berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Kongruen itu kan tadi saya sudah jelaskan tuh artinya si tutup dan si alas ini bentuk dan ukuran itu sama dan sejajar. Si tutup di atas tadi dan si alas yang di bawah itu sejajar sama ya teman-teman. Kemudian sisi lengkung yang ketiga itu sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang. Sisi lengkung tadi kan selimut ini di bagian tengah. Kalau kita bentangkan itu berbentuk persegi panjang yang udah saya jelaskan tadi di jaring-jaring tabung. Kemudian yang keempat yaitu tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Prisma itu kan bank ruang 3 dimensi yang tutup dan alasnya itu identiknya itu persegi atau persegi panjang. Sedangkan tabung, tutup dan alasnya ini berupa lingkaran. Maka di sini disebutkan tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Keempat yaitu saya akan menjelaskan rumus umum tabung. Yang pertama yaitu rumus luas limit tabung. Menggunakan rumus luas
persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu P dikali L. Di sini kita panjangnya itu menggunakan keliling lingkaran dikali lebarnya itu tinggi tabung. Rumus ke lingkaran yaitu 2 VR. VR dikali tinggi tabungnya itu T, maka rumus luas selimut tabung yaitu 2 VRT. Rumus luas seluruh sisi tabung yaitu luas alas tambah luas atas dan ditambah luas selimut. Luas alas rumusnya VR kuadrat R kuadrat. Ditambah rumus luas atas yaitu VR kuadrat. Ditambah rumus luas selimut yaitu 2 VRT. Kemudian VR kuadrat ditambah VR kuadrat yaitu hasilnya menjadi 2 VR kuadrat. Ditambah dengan 2 VRT. Maka rumus seluruh sisi tabung yaitu 2 VR R tambah T. Kemudian rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi tabung. Luas alas rumusnya di sini kita menggunakan luas lingkaran. Karena alas itu berbentuk lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Kita ambil dari sini aja, kemudian kita paste ke tinggi tabung yaitu T. Maka rumus volume tabung yaitu VR kuadrat T.
pertama tentang tabung yaitu sebuah kaleng roti berbentuk tabung dengan volume 9.420 cm3 dan tingginya 30 cm. Diameter kaleng tersebut adalah berapa sentimeter. Di sini saya akan melakukan penyelesaian dari soal tersebut. Dari soal ini, kita mencari jari-jari terlebih dahulu menggunakan rumus volume tabung. Yaitu rumus volume tabung yaitu VR kuadrat T. VR kuadrat T. Kemudian di sini sudah diketahui volume tabungnya yaitu 9.420. Kita masukkan 420 sama dengan P-nya kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya Mami ketahui ya teman-teman. Jadi sini kita buat kuadrat tetap dikali tingginya itu 30 cm. Kemudian ini tetap kita tulis sama, ketik sama. (3,14) dikali 30 yaitu 94,2 dikali R kuadrat kemudian 9.420 karena 94,2-nya pindah ruas ke sini, jadi dibagi dengan 94,2 sama dengan tetap kita buat jari-jarinya R kuadrat 9.420 dibagi 94,2 menghasilkan 100. Sama dengan ini tetap R kuadrat kemudian 100 ini dibagi menghasilkan 100 ini dibagi menghasilkan akar dari 100 yaitu 10. Makanya di sini sudah berubah menjadi R aja. Kemudian selanjutnya itu kita akan mencari diameternya. Diameter itu kan 2 kali jari-jari. Maka 2 dikali jari-jari di situ 10 menghasilkan 2 kali 10 yaitu 20
cm. Maka dari soal sebuah kaleng roti berbentuk tabung dengan volume 9.420 cm3 dan tingginya 30 cm, diameter kaleng tersebut yaitu 20 cm. Masuk contoh soal kedua dari tabung. Di sini ada contoh soal, yaitu Paman memiliki tangki minyak tanah berbentuk tabung. Diameter tangki tersebut 1,4 meter dan tingginya 2 meter. Agar tidak berkarat, tangki tersebut akan dicat. Tiap meter kuadrat menghabiskan biasanya sebesar Rp25.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Paman untuk mengecat tangki tersebut? Di sini akan saya menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut. Di sini diketahui diameternya 1,4 meter. Karena diameter 1,4 meter berarti setengah dari 1,4 meter, yaitu jari-jarinya 0,7 meter dan tingginya 2 meter. Kemudian biaya per meter kuadratnya yaitu Rp25.000. Di sini yang ditanya biaya yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus luas seluruh sisi tabung atau luas permukaan tabung. Seluruh sisi tabung rumusnya yaitu 2VR R ditambah T. Kemudian kita masukkan dua dikali 2/7 dikali 0,7 kurung R-nya itu 0,7 dikali tingginya 2. 2/7 dikali 0,7 menghasilkan 4,4. 0,7 dikali 2 menghasilkan 2,7. Yang hasilnya luas seluruh sisi tabung menghasilkan 11,88 meter kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya biaya yang
dikeluarkan untuk mengecat tangki 11,88 dikali dengan 25.000 menghasilkan 297.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengecat tangki sebesar Rp297.000. Jadi dari soal, Paman memiliki tangki minyak tanah berbentuk tabung. Diameter tangki tersebut 1,45 meter dan tingginya 2 meter. Agar tidak berkarat, tangki tersebut akan dicat. Tiap meter kuadratnya menghabis biaya sebesar Rp25.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Paman untuk mengecat tangki tersebut? Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengecat tangki tersebut yaitu sebesar Rp297.000. Oke, hanya ini yang dapat saya jelaskan untuk materi Bengkulu Nasi Jelangkung tabung. Apabila dari penjelasan dan kata-kata saya ada yang kurang paham atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.